Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Kono Kono Tani, channel belajar tani bersama. Seperti biasanya guys, saya masih di ladang jagung ya. Nah, di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan sedikit memberikan pengalaman saya lagi tentang perawatan jagung di masa menjelang panen ya guys. Nah, jadi ada beberapa cara untuk pemanenan agar lebih baik dan maksimal. Oke, langsung saja. Oke, jadi untuk cara pemanenan agar hasilnya itu baik dan maksimal, kita di sini ada beberapa cara yang perlu saya sampaikan atau saya bagikan kepada teman-teman ya. Nah, langsung saja untuk cara yang pertama, yaitu kita bisa lakukan perempelan daun bawah pada tanaman jagung ya guys. Nah, kebetulan yang ini itu belum saya lakukan perempelan. Nah, jadi kita sebelum melakukan masa panen, kita harus melakukan perempelan pada daun jagung yang bawah ya. Itu fungsinya juga ada kaitannya dengan cara yang kedua ya guys. Nah, untuk cara fungsi yang pertama, yaitu kita akan lebih mudah dalam melakukan pemanenan pada tanaman jagung, atau kita lebih mudah memanen tongkol jagungnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat, jika terlalu dekat seperti ini maka kita akan kesulitan mencari tongkol jagungnya seperti ini ya. Nah, kebetulan ini belum saya lakukan perempelan, dan untuk cara perempelannya saya rasa teman-teman sudah bisa, walaupun perlu saya tekankan lagi untuk perempelannya, kalau bisa yang daun bawahnya tongkol seperti ini jangan dirempel ya guys. Nah, karena apa? Ini jika kita lakukan perempelan, maka jika kita lakukan pemanenan dalam jangka 1 minggu, tongkolnya ini akan gugur guys, atau patah ya. Ini pangkalnya ini akan patah, jadi ini akan berfungsi sebagai penumpang tongkolnya ini ya. Nah, dan yang kedua itu fungsinya adalah mempengaruhi cara yang kedua. Nah, cara yang kedua agar hasil panennya itu maksimal dan baik, kita bisa lakukan penyemprotan ya guys. Nah, bisa dilihat ini gulmanya sudah mulai tumbuh lagi guys, seperti beranjangan seperti ini ya, yang kemarin tidak mati. Nah, itu kita bisa lakukan penyemprotan herbisida ya. Kalau saya sendiri kemarin melakukan penyemprotan itu tidak memakai yang selektif ya. Jadi untuk umur jagung yang sudah memasuki masa panen, nah seperti ini tidak perlu memakai herbisida selektif. Karena apa? Untuk jagung yang sudah kering seperti ini, saya jamin ini sudah walaupun batangnya itu terkena herbisida kontak, itu akan tidak berpengaruh, karena ini sudah istilahnya itu sudah tua ya, sudah waktunya untuk memanen. Nah, kemarin untuk penyemprotan yang terakhir pada kebun jagung saya di musim panen yang lalu, itu saya melakukan penyemprotan menggunakan herbisida kontak seperti Gramaxon, Noxon, Roundup, ataupun jenis merek yang lainnya ya guys. Nah, jadi untuk cara yang pertama tadi adalah perempelan daun bawah, itu akan pengaruhi cara penyemprotannya sendiri ya. Jika kita lakukan perempelan, maka otomatis proses penyemprotan atau cara yang kedua itu akan lebih mudah guys, dan kita tidak terganggu dengan adanya daun yang masih menghalangi proses penyemprotan seperti ini ya. Nah, dan jika kita lakukan perempelan, maka kita akan mudah melakukan penyemprotan, dan obatnya atau herbisidanya itu bisa mengenai rumput-rumput yang seperti ini. Oke, untuk cara selanjutnya atau cara yang ketiga agar panennya itu bagus dan lebih maksimal. Nah, di sini saya sarankan untuk teman-teman semuanya harus menghilangi ini ya, batang atas yang di atasnya tongkol jagung. Nah, jadi seperti ini harus dipatahkan atau dihilangi ya. Nah, itu tujuannya agar nutrisi terakhir pada pupuk atau unsur hara yang di dalam tanah itu bisa tersalurkan sepenuhnya kepada tongkol ya. Jadi walaupun ini sudah kering, tapi kita bisa melihat bahwa untuk daunnya di sini masih hijau ya. Itu menandakan bahwa jagung ini masih istilahnya masih menghisap atau mencari unsur hara atau makanan di dalam tanah. Nah, jika kita lakukan pemotongan atau kita hilangi yang ini daun atasnya di atas tongkol jagung seperti ini, maka
otomatis untuk makanan yang diserap oleh tanaman jagung itu sepenuhnya akan memaksimalkan di tongkol buah. Nah, untuk fungsinya yang lain yaitu untuk hasil potongannya dari batang jagung yang ini itu bisa kita jadikan sebagai pakan ternak ya, khususnya kambing ataupun sapi ya guys. Oke, setelah itu kita lakukan cara yang selanjutnya atau cara yang keempat ya. Nah, jadi ini boleh dilakukan atau boleh tidak. Jika di tempat teman-teman itu curah hujannya itu rendah, maka kita bisa lakukan ini atau pembukaan kobot jagung ya. Nah, ini dibuka sebagaimana batas di pangkalnya gini. Jadi ini saya kasih contoh satu, dibuka seperti ini. Nah, itu tujuannya agar tongkolnya itu benar-benar kering dan nanti kita tinggal terima bersihnya saja ya. Untuk cara ini, untuk pengalaman saya sendiri ya, di musim panen yang sebelum-sebelumnya saya tidak pernah atau belum melakukan semacam itu ya. Tapi tetangga sebelah atau di kebun sebelah punya tetangga itu semuanya dilakukan pembukaan kobot seperti ini. Nah, tujuannya ya seperti saya bilang tadi, agar jagungnya itu atau ini ya isi jagungnya itu biar terpapar sinar matahari dan kering ya. Jadi kita bisa melakukan pemanenan dengan mudah dan tidak perlu melakukan penggelobotan lagi. Oke, pada intinya sudah jelas ya guys. Jadi untuk cara agar proses pemanenan itu lebih baik dan maksimal, yaitu pertama kita lakukan caranya tadi yaitu perempelan, dan kedua itu penyemprotan gulma, dan yang ketiga yaitu penghilangan batang atas tongkol jagung seperti ini, batas tongkol jagung ke atas ya. Dan yang terakhir yaitu kita bisa melakukan penggelobotan seperti ini. Nah, saya garis bawahi, untuk penggelobotan atau pembukaan kobot jagung ini bisa dilakukan ketika jagung benar-benar kering seperti ini ya. Jadi kalau masih hijau seperti ini saya sarankan tidak usah dilakukan penggelobotan. Oke guys, saya rasa cukup jelas untuk penjelasannya kali ini. Saya tekankan di sini saya hanya berbagi pengalaman saja. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengalaman untuk teman-teman semuanya ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat beraktivitas, semoga sukses dan dilancarkan semua urusan teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.